sebenarnya penting nggak sih kan berbicara soal pendakian itu kita melakukan manajerial dulu atau manajemen perjalanan dulu gitu. 72 saya dengar kabar sentilan tadi mau beberapa gunung yang akan didaki di beberapa pekan gitu kan ya. Kalau ibu cek kesehatan mesti naik gunung nih ya. Itu pasti. Kemudian saya kejar sampai di pos 2 nggak dapat, pos 3 nggak dapat gitu kan. Artinya kan bukan 5-10 angka itu kan Mas. Burhan Laswardi. Wis, halo halo halo. Salah MC satu menang. salah satu orang yang selalu support di dalam perjalanan saya bersama ibu dan beberapa kali sudah membantu di pendakian, salah satunya adalah Cermai. Ya. Sebelum ngobrol panjang ini edisi yang keberapa ini kaos episode ini? Edisi katamu yang keempat. Episode edisi yang keempat. Ini tuh edisi yang keempat. Kita rilis 2 series setelah edisi ulang tahun biasanya. Habis itu kita coba beralih pelan-pelan ke Mercedes, menambah pundi-pundi. Berarti ini yang terakhir atau enggak? Kita per tanggal 1 Mei 2025 kita merilis edisi merayakan 6 tahun kedai episode. Ada sekitar 6 Mercedes yang kita rilis, yang bisa dicek di IG-nya Episode Kopi. Tapi yang cukup menarik bagi saya sih ini ya, Mercedes yang diciptakan ini dia mendorong teman-teman atau masyarakat untuk bijak terhadap barang sekali pakai. Itu sebenarnya yang kemarin pertama kali saya melihat, oh ini cukup keren lah gitu. Karena mau nggak mau bahwa kita ini hari ini sampai ke depan kita memiliki kewajiban bahwa mendorong semuanya atau memulai dari diri kita bahwa kita harus bijak terhadap barang sekali pakai. Karena di beberapa wilayah sekarang kan cukup banyak yang akhirnya menjadi atau memiliki situasi darurat sampah termasuk di wilayah saya sendiri kan hari ini masih sangat kental dengan darurat sampah karena ditutupnya TPA yang akhirnya masyarakat dipaksa untuk pengelolaan terhadap sampahnya sendiri entah dengan cara apapun gitu. Tapi setidaknya kita harus memiliki satu dasar bahwa penyelesaian sampah itu dengan cara yang baik gitu. Bukan kita menyelesaikan sampah tapi menghasilkan masalah yang lain gitu. Itu yang harus diselesaikan karena tadi bahwa minimal di dalam diri kita adalah bijak terhadap barang sekali pakai, yang artinya ketika kita menggunakan apapun, barang ini tidak secepat mungkin dia menjadi sampah gitu. Itu sih kenapa akhirnya saya mengatakan bahwa cukup keren Mercedes yang dibuat oleh episode kopi ini gitu. Sebenarnya begini Mas, episode kan ruang yang coba diciptakan oleh beberapa kawan-kawan ya yang ada terutama di Cirebon bagian barat gitu kan. Kita bukan anti sebenarnya, bukan anti terhadap plastik, tidak, tetapi kita mencoba belajar secara pelan-pelan untuk mengurangi secara sedikit apa yang memang kita bisa upayakan untuk dikurangi itu gitu loh. Jadi kayak di episode sendiri kemudian kenapa di sini di lemari-lemari di episode yang ada di kedai itu ada banyak tumbler-tumbler, sebenarnya itu kan sebenarnya punya pelanggan yang memang dititipkan di sini gitu Mas. Dan kita memberikan hak apresiasi atas mereka membawa tumbler dari rumah gitu kan. Kemudian perihal wilayah sedotan atau cup yang kita buat juga cepat secara terurai gitu kan. Karena kita untuk sedotan sendiri kita dengan Ekorasa itu kalau dari yang saya baca 2-5 tahun terurai sisa sampah plastik ini gitu loh. Pun di wilayah dapur kami, di wilayah dapurnya episode juga kita mencoba untuk mengirit supaya tidak membawa kantong plastik sekali pakai yang dari pasar. Jadi kita belajar membiasakan diri untuk bawa kantong kecil yang kan sekarang kan banyak tuh kemasan yang jadi pouch yang bisa dikantongin atau bahkan ditaruh di
ransel Iya. gitu, yang coba kita pelan-pelan. Meskipun ya tetap ada aja sih Mas kadang kita luput gitu ya, kita lupa dan lain-lain. Tapi minimal secara sederhana yang biasa kita bawa pulang 6 sampai 7 kantong plastik, minimal kita hanya membawa 1 gitu Iya. loh. Gitu sih paling. Karena kalau kita melihat sejarahnya plastik pun ya sebenarnya penemuan yang bagus pada waktu itu. Iya, iya. Namanya kayak eh, sebelum adanya plastik kan banyak sekali semua bahan ini diproduksi dari hasil pohon gitu, yang akhirnya banyak ya penebangan pohon liar, akhirnya ini dijadikan bahan untuk membuat produksi gitu. Iya. Tapi berselang waktu akhirnya muncul plastik yang pada waktu itu penemuan untuk kesehatan dan yang lainnya, tapi hari ini menjadi masalah gitu. Iya. Dan begitupun berikutnya, apa yang menjadi penemuan hari ini adalah hal yang luar biasa, tapi kalau secara over penggunaannya ke depan juga akan menjadi masalah. Iya, iya, Seperti iya, itulah iya, iya, iya. sesuatu yang ditemukan akan menjadi masalah. Iya, iya. Tapi bagaimana kembali lagi bahwa manusia juga harus bijak terhadap apa yang Iya, iya. menjadi Iya, iya. nilai apa ya namanya ya, nilai apa yang dikonsumsi oleh mereka Betul, gitu. betul. Di titik itu sih sebenarnya. Kalau bicara soal anti, kemungkinan enggak juga, karena dari berbagai apa yang kita gunakan juga masih membutuhkan plastik gitu. Iya, iya. Tapi bagaimana kembali pada diri kita masing, Betul, Mas. seperti apa penggunaannya, itu sih kalau bicara soal sampah plastik. Iya, Tapi sih, Mas. keren lah kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman episode dari apa yang diproduksinya, lalu bagaimana dia menjadi kampanye terhadap masyarakat luas, itu sih poinnya. Ya pelan-pelan. Ya, Alon-alon lah Mas. gitu. di usia yang ke-6 kita lebih coba berjalan lebih pelan lagi sebenarnya Mas. Lebih banyak introspeksinya ya. Di usia yang kemudian alhamdulillah berjalan 6 tahun bersama gitu, sebagai ruang media belajar secara bersama gitu. Gitu sih. Ya, karena kalau nggak dilakukan dari sekarang, ya kapan lagi kita mau melakukan, kan itu poinnya. Ya. Daripada tidak sama sekali, ya seminimal mungkin, walaupun dia seminimal mungkin tapi tetap harus melakukan gitu. Karena permasalahan sudah sangat gamblang terlihat dan dirasakan gitu. Karena kita lihat di beberapa tempat kayak Cirebon sendirilah. Kemarin saya ada acara sepeda dan kebetulan pas muternya itu di area pesisir ya. yang sangat banyak sampahnya, dan dia menyatu dengan air pantai kalau nggak salah itu. Saya lihat itu kan cukup sangat berbahaya sekali gitu untuk ekosistem laut, lalu untuk kehidupan di masyarakatnya kan berdekatan dengan pemukiman itu kalau saya lihat itu. Itu sih kalau bicara soal sampah. Jangan terlalu jauh Mas, karena kita karena yang kita lakukan apa yang kemudian kita bisa lakukan gitu. Selebihnya yaitu hak orang masing-masing ya Mas. Artinya kan kita tidak bisa memaksakan. Betul. Itu kan ya tergantung kemauan diri kita dan mereka masing-masing gitu. Kembalikan lagi. Balik ke perjalanan ibu saja. Balik ke perjalanan ibu saja. Oke. Sebenarnya penting nggak sih kan berbicara soal pendakian itu, kita melakukan manajerial dulu atau manajemen perjalanan dulu gitu? Ya kalau dari aku sebenarnya cukup penting sebenarnya Mas. Maksudnya sebenarnya manajerial perjalanan kan sebenarnya sebagai alat bantu Mas ya. Alat bantu untuk mempercepat sebenarnya. Ketika kemudian perjalanan ini termanage dengan baik, saya pikir kemudian ada langkah-langkah yang sebenarnya sudah tertata secara tidak langsung. Meskipun terkadang di medan yang sebenarnya kita kan kadang tidak sama misalkan gitu Mas. Tapi bukan ini ya, bukan pada perihal seperti manajerial yang kita lakukan untuk membawa ibu yang sudah usianya 70 tahun ya. Tapi maksudnya manajemen pendakian ini cukup penting nggak untuk semua kalangan yang melakukan pendakian gitu? Cukup penting. Entah itu masih pemula atau sudah dia merasa sudah cukup senior dan yang itu cukup penting nggak sebenarnya itu? Saya pikir kemudian manajer perjalanan ini sangat gerbang awal Mas. Gerbang awal bagaimana kemudian kita melakukan satu bentuk skema perjalanan, apapun dalam satu bentuk perjalanannya itu kan. Karena hal itu yang kemudian menjadikan kita lebih terarah sebenarnya. Kemudian yang kedua selain terarah adalah
ada siasat yang biasa akan lahir dari sebuah manajerial ketika misalkan plan A kita gagal, maka plan B kita siapkan. Plan B kita tidak tercapai, maka plan C kemudian kita siapkan sampai kemudian beberapa plan yang kita lakukan. Jadi manajerial ya dalam suatu bentuk perjalanan yang saya tangkap adalah sebagai bentuk gerbang awal atas apa yang akan kita lakukan, yang secara garis besar itu adalah kerangka safety atau kerangka keselamatan yang kemudian akan kita lakukan gitu Mas, karena kita menyadari betul bahwa kemudian melakukan satu bentuk perjalanan itu kan ada beberapa risikonya lah gitu, yang Ya, itu memiliki pasti. kemudian hal-hal yang berbeda gitu Mas. Minimal ketika kemudian risiko itu amit-amit ya, risiko terburuk itu terjadi ke kita atas manajerial yang kemudian kita bangun, kita tuh tahu, masih sadar bahwa kemudian atau bahkan masih waras secara sederhananya apa yang harus kita lakukan. Ya. Manajerialnya kemudian salah satunya adalah bisa mungkin menurut saya adalah bisa mengurangi paniknya kita gitu loh Mas. Gitu. Setidaknya mempersiapkan Ya. ketika terjadi apapun lah ya. Betul. Sesuatu yang entah itu baik atau tidaknya. Iya, gitu. iya, betul. Ya banyak hal yang kemudian meliputi manajerial kan Mas, tidak hanya kemudian si perjalanannya tapi logistik yang kita bawa, kemudian mungkin equipment atau peralatan yang kemudian kita akan bawa gitu kan. Itu kan hal-hal yang cukup urgent ya dalam soal perjalanan, terutama di pendakian gunung gitu loh. Gitu, karena apa ya? Mungkin bagi saya mendaki gunung kayaknya bukan sekedar liburan gitu loh Mas, enggak yang kemudian Ya. ayo usai ayo mangkat gitu, enggak gitu loh. Artinya ada sesuatu yang kemudian kita siapkan gitu kan, baik mungkin dari fisiknya, kemudian atau bahkan dari mentalnya, atau bahkan dari daya analisisnya misalkan, atau bahkan dari pola siasatnya nanti yang semacam apa gitu Mas. Itu kan cukup panjang ya kemudian persiapan yang dilakukan gitu loh Mas. Ya untuk sekedar mendaki gunung ya gitu kan. Jadi ya gak cuman ayo mangkat aja lu aja misalnya gitu. Tapi enggak memang semenjak akhirnya Ibu selalu naik gunung itu, apa ya, kalau saya pribadi kan sangat minim banget mengenal seperti apa manajemen pendakian dan yang lainnya, karena kan kita orang kan tidak terlahir di dalam ya. organisasi atau kelompok yang menseriusi hal semacam itu ya. Tapi ini hanya sebatas murni dari tindakan kita dan pikiran kita gitu, bahwa ketika saya mendaki sama Ibu kayaknya harus ditata. Pikirannya kan sederhananya kan gini, harus ditata dengan baik lah gitu loh. Entah itu soal riset tempatnya seperti apa, apakah tempat ini memungkinkan untuk didaki oleh Ibu, terus seperti apa jalur-jalurnya, memungkinkan nggak Ibu melalui jalur-jalur yang begitu berat, namanya kayak Latimojong nih. Latimojong itu kan salah satu gunung yang belum pernah kita datangi, antara saya dan Ibu belum sama sekali belum pernah gitu. Dengan banyak cerita dari teman-teman bahwa Latimojong ini menjadi salah satu gunung yang cukup ekstrim di Indonesia. Tapi setelah saya riset dari teman-teman, terus dari ya pencarian di Google dan yang lainnya, bahwa mungkin ini tidak menjadi persoalan untuk target pendakian itu gitu. Tapi dengan persiapan yang cukup matang, lalu mengenalkan jalur-jalurnya seperti ini. Nah, pada waktu itu gini, manajemen yang saya lakukan untuk pendakian Latimojong dengan Ibu itu memang untuk Ibunya ya. Untuk Ibu itu memang waktu itu Ibu kemungkinan besar tidak sampai puncak. Maksimal itu kemungkinan sampai pos 5. Dan itu selalu saya utarakan bahwa Bu, kemungkinan besar Ibu akan sampai pos 5. Kalau memang nanti seumpamanya kan waktu itu kan berangkat 3 orang. Kalau memang seumpamanya nanti Ibu sampai pos 5 dan kemampuan Ibu sampai pos 5, ya nggak usah di apa namanya ya, dipaksakan nggak usah dipaksakan dan nggak perlu kecewa gitu. Karena kemungkinan besarnya sampai situ. Nah, kalau nanti semuanya kakak perempuan saya ingin sampai puncak, ya nggak menjadi soal. Nanti Ibu stay di sana dengan saya, atau nanti dengan Mbak Wati atau saya yang ke puncak, itu nanti yang terpenting Ibu di dalam pikiran manajemen saya Ibu sampai sini gitu. Tapi
ternyata dalam perjalanannya nggak tahu lah, ini dengan semangatnya ibu yang cukup luar biasa ya, dengan usia yang waktu itu 68, ternyata waktu itu kita pendakian sampai pos 2 kita camp, besoknya kita lanjut pos 5, dan dia masih memiliki keinginan dan secara fisik masih cukup mampu. Dan padahal itu sebelum kita summit itu sudah di apa namanya, kena masalah dulu bahwa malam itu ada orang hilang dari sore. Akhirnya beberapa teman-teman yang waktu itu camp di pos 5 itu cukup panik, karena kan mau nggak mau kan kita kan harus ikut mencari, karena tim SAR kan tidak langsung datang. Dan saya pun waktu itu tidak tidur semalaman itu. Akhirnya di sekitar jam persiapan orang-orang yang kita jadikan satu di pos 5 ini persiapan untuk naik untuk mencari. Tapi ternyata di jam 3 pagi ada teman dari atas ke bawah mengabarkan bahwa sudah ketemu itu di jalur yang arah ke puncak, tapi dalam keadaan hipo. Nah, ini kan mau tidak mau kan mesti akan membuat siapapun down, karena situasinya kita masih akan mengejar summit dan ada situasi yang buruk seperti itu. Tapi mendengar itu sudah dievakuasi di pos 7, akhirnya yang dari pos 5 naik. Nah, ibu memiliki keinginan dan semangat yang masih luar biasa. Akhirnya kita dorong, terus kita kawal naik ke atas dan sampai puncak. Dan itu di luar manajerial kita. Tapi sebenarnya begini, Mas. Ibu tuh sejak kapan sih? Maksudnya bukan sejak kapan, tapi kemudian ya kalau ngomongin soal usia ya, kalau ngomongin soal usia gitu kan. Sebenarnya sejak usia berapa? Karena kan begini, Mas. Ada yang mungkin kemudian dimulai dari usia belasan dan dia masih jatuh cinta mendaki gunung ya, gitu sampai kemudian sepuh gitu. Nah, ibu tuh kemudian masuk ke dalam apakah di usia belasan atau kemudian apakah apa ya istilahnya udah dalam tanda kutip udah sepuh kemudian baru apa ya mau mendaki gunung atau seperti apa? Ya kan kalau melihat dari berbagai asumsi teman-teman lain ini kan sebenarnya kan banyak yang mengatakan bahwa ibu ini kan karena kuat terlahir di daerah dataran tinggi atau di lereng-lereng gunung gitu. Tapi sebenarnya ibu itu lahirnya di pinggiran pantai, di pesisir kota Pekalongan. Nah, dari aktivitas dari dulu itu memang dia ya apa namanya? Kalau berbicara bukan pada soal pendakiannya ya, tapi aktivitas dia dalam berpetualang itu sudah dilakukan dari semenjak dia muda sebenarnya. Semuanya kayak dia yang kemudian besar dalam pikiran saya, kenapa ibu kuat itu ya karena dari kecilnya dia sangat suka berenang. Mungkin itu kenapa akhirnya terbawa bahwa kemungkinan pernafasannya yang cukup kuat. Karena ini renangnya dia bukan di kolam renang, bukan di laut, sungai yang akan ketemu dengan laut, dengan arus yang begitu deras gitu loh. Setiap hari dia bercerita itu menyewa kapal lalu sama teman-teman kampungnya itu renang. Renang nanti dari tempat, jadi kan rumahnya dia di pesisir pantai kan belakangnya kan sungai. Sungai, nah itu berdekatan dengan ujungnya laut atau muara laut lah gitu. Jadi nanti dia renang, nanti pulang lagi ke belakangnya rumahnya itu. Kalau enggak nanti naik kapal, nanti pulangnya renang gitu. Nah, kemungkinan besar ini yang menjadi bahwa sampai hari ini ibu cukup kuat dalam pengaturan pernafasan ya. Dan renang ini dilakukan sampai ketika dia punya anak-anak. Kalau ada agenda pertemuan-pertemuan orang kampungnya atau pertemuan yang dilakukan oleh bapak, itu dia masih biasakan untuk renang gitu. Nah, untuk aktivitas-aktivitas kegiatan outdoornya itu ya udah dilakukan bersama bapak sebenarnya, karena kan bapak ini kan banyak bertugas di dunia kerelawanan. Semuanya kayak dia mengajar PMR, terus dia mengawal anak-anak didiknya PMR ini untuk lomba PMR tingkat daerah, tingkat nasional. Nah, ketika maupun ada bencana gitu, ibu kadang terlibat di sana gitu. Yang aktivitasnya kebanyakan di bukit-bukit gitu. Semuanya kayak dulu di bencana Dieng tahun berapa gitu, 85 atau berapa gitu. Itu ibu terlibat di sana. Artinya aktivitas outdoor ini dilakukan ya dari apa namanya, dari kecil. Cuman kan beberapa puncak yang dulu
beliau datangi ini kan belum disebut gunung sebenarnya. Oh iya. Kayak samanya tempat latihan kita sekarang lah. Samanya Iya. Ibu mau melakukan pendakian, kita latihan dulu di Petung Kriono Betul, semuanya. betul. Itu di sekarang disebutnya itu eh, Gunung Rogo Jembangan atau Gunung Hanoman. Yang sebenarnya waktu itu tempat pelatihan kita gitu. Oh iya. Bukan gunung, tapi sebutannya itu ya eh, lereng atau pegunungan yang menjadi tempat pelatihan kita, eh, yang sering juga untuk beraktivitas kita Iya, di iya. waktu itu gitu. Semuanya kayak dulu kan kita pernah terlibat di beberapa komunitas pencinta alam tingkat kampung ya. Nah, mereka pelatihannya di daerah-daerah situ gitu. Iya, Itu iya. belum disebut gunung, tapi kan sekarang disebutnya gunung. Iya, iya. Artinya ada perubahan yang dulunya dia sebatas bukit, lalu dengan semakin berkembangnya dunia pendakian, dia disebutnya gunung gitu. Iya, iya, iya. Kayak gunung perahu lah. Dulu kan tidak disebut gunung perahu, hanya Iya. karena sebatas perbukitan di dataran Dieng kan Iya, gitu. dataran tinggi Dieng ya Mas. Lalu dia punya anak dan tidak melakukan kegiatan outdoor sampai akhirnya saya sebagai anak yang terakhir ini mulai besar, akhirnya dia mulai ingin terlibat langsung gitu dalam pendakian gunung. Nah, mengawali pertamanya itu di usia dia yang ke-49. 49. Itu berarti Mas, ketika Ibu di usia 49 tahun itu memang sudah jalan dengan anak-anaknya ya maksudnya? Sudah. Sudah. Jadi pendakian pertama itu di Gunung Slamet. Karena waktu itu kan ada pendakian saya dengan kakak-kakak saya, akhirnya Ibu ingin ikut. Akhirnya kita ajak sekalian, tapi dalam pendakian pertamanya itu dia tidak sampai di puncak, hanya sampai di pos 1. Udah selesai, akhirnya pulang, dan beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian ada pendakian lagi di Gunung Sumbing dan Ibu ikut. Itu dia sampai di pos 3 atau 4 gitu. Akhirnya turun selesai, dan beberapa pendakian-pendakian di puncak-puncak kecil kayak Andong, Perahu, lalu Kendali Sodo, Rogo Jembangan itu akhirnya sudah rutin melakukan pendakian yang alhasil terciptanya pendakian di Rinjani sama Latimojong itu. Iya. Tapi ada perbedaan sih Mas? Maksudnya kebetulan saya terlibat dengan Ibu kan di usia Ibu yang 60-an ya. Maksudnya di usia yang 60-an ya, di usia yang 60-an. Dan saya menjadi penyaksi betul bagaimana preparing yang kawan-kawan para murba lakukan ya setiap kemudian akan melakukan satu perjalanannya Ibu gitu kan. Nah, ketika di usia 49 tahun saat itu gitu Mas ya, ada nggak sih pola manajerial atau pola prepare yang kemudian berbeda gitu Mas, dengan usia Ibu rentan 49 dengan usia yang ke-60 misalkan gitu Mas? Oh, kalau itu pasti ya. Pokoknya setiap ada perkembangan usianya Ibu itu pasti akan menjadi tambahan lah ya, tambahan di dalam setiap pendiskusian kita. Dari pendakian Rinjani, pendakian Latimojong, lalu pendakian Gunung Slamet dan Ciremai ini itu sangat berbeda-beda karena melihat usianya itu. Tapi saya kan orang yang selalu mengawal Ibu ya. Dari pendakian pertama sampai hari ini pasti dengan saya gitu. Semangat yang dia miliki dari usia 49 melakukan pendakian gunung yang ketinggiannya 3000 lebih ini, semangatnya semakin bertumbuh. Semangat untuk melakukan pendakiannya dan secara tenaga untuk pendakiannya ini dia juga dari pertama Slamet, Sumbing, lalu Rinjani, Latimojong sampai pendakian berikutnya ini semakin bertambah. Karena mungkin bukan pada persoalan usianya ya, tapi bagaimana kita semakin ketat di dalam melakukan pelatihan atau menyiapkan fisiknya itu. Dari Slamet kita belum ada pelatihan. Sumbing waktu itu pelatihan cuma sekedarnya saja. Nah, Rinjani dan Latimojong ini yang mulai ketat. Lalu lebih ketatkan lagi di pendakian yang berikutnya kayak Raung, terus berikutnya itu di Lawu. Lalu Slamet dan Ciremai itu semakin ketat karena melihat usianya. Tapi bicara soal semangat ini
saya lihat malah semakin tambah besar energinya. Iya, itu yang jadi pola pelatihannya ini saya tambah, tapi melihat semangat sama energinya ini yang terus bertambah juga gitu. Iya. Karena mungkin ya rasa kesenangan dia melakukan hal itu ya, itu kan nggak bisa dihilangkan juga gitu. Paling utama itu sih kalau saya lihat. Karena kan maksudnya ya mungkin ada aja Mas ya, mungkin ya ini ya, mungkin ada aja orang yang kemudian sebenarnya diam-diam ingin seperti ibu kan, maksudnya artinya di usia yang kemudian senja menikmati sekali bagaimana kemudian dengan anak-anaknya yang sama-sama memiliki hobi yang sama gitu kan, kemudian masih bisa berkelana gitu kan ya. Tapi kemudian kan mungkin ada saja kemudian sebagian orang yang kemudian akan melihat sudut pandang yang lain gitu loh Mas, yang bisa apa ya, downnya mentalnya ibu atau menjadi pikiran gitu kan, gitu loh Mas. Ya, sampai parah lah kalau itu. Makanya sudah punya pengalaman dikatain orang bahwa sudah tua mau mati aja kok masih neko-neko gitu. Lalu sudah tua kenapa harus melakukan kegiatan yang seperti itu? Udah tekatkan ya ke musola aja sih, udah selesai. Ngapain naik gunung? Orang udah tua kok mending ke musola aja udah gitu. Ada yang seperti itu. Cuman kan hal-hal semacam ini kan tetap saya omongkan. Setidaknya kan ibu agar mengerti, tapi saya lihat seperti apa reaksi ibu gitu loh. Nah menurut ibu, hal seperti itu nggak menjadi soal. Orang ya ibaratnya saya naik gunung ya, saya kalau di rumah tetap ke musola, saya tetap ngaji ke sana ke sini, dan ya saya masih melakukan hal itu semua. Ngapain harus dipikirkan? Oke, berarti kan udah sip, berarti kan mental udah cukup kuat ini untuk membicarakan soal energi negatif yang masuk inilah gitu. Nah, Mas Menang kan orang yang paling sering ya, yang kemudian saya lihat gitu mendampingi ibu kan, sangat sering. Sebenarnya sih Mas, apa sih yang kemudian menjadi landasan dasar ibu tuh? Maksudnya ya hari ini kemudian di usia 74 ya, 72 ya, 72. Saya dengar kabar sentilan tadi mau beberapa gunung yang akan didaki di beberapa pekan gitu kan ya, gitu. Sebenarnya apa sih Mas yang kemudian yang mendasari gitu, yang mendasari ibu masih mau? Karena ya ketika dulu sempat ngobrol sama ibu kan, yang penting aku bahagia kan, gitu ya ibu kan gitu, atau apa tulisan yang di biasakan gitu, bahagia. Biasakan bahagia, dia bilang gitu kan. Itu tercipta tadi hal-hal seperti itu sebenarnya. Apa ya? Sebenarnya kalau soal pendakiannya ya, soal kita mau mendaki atau kita mau kemana itu sebenarnya berawal dari ya ketika kita ngobrol berdua atau mau tidur atau obrolan malam-malam kita masih nyantai gitu, tiba-tiba selentingan, Nang kayaknya kesana yuk Nang. Atau saya kadang, Bu, kok di sana asik Bu ya, tiba-tiba ya ayo kapan ke sana gitu. Ke sana kapan gitu. Akhirnya ya beneran kok Nang, ya siap. Udah mulai kita tentukan waktunya kapan, lalu persiapannya seperti apa gitu. Kalau bicara soal apa namanya? Kalau bicara soal kenapa sampai hari ini masih mendaki ya, mungkin saya pikir tetap berbicara kembali pada sudah menjadi hal yang membahagiakan untuk dia gitu. Kalau sempat saya tanya kenapa sih kok secara pribadi lah ya, kenapa sih kok masih ingin mendaki gunung Bu? Ya sederhana saja. Ya saya melakukannya dengan senang gitu. Saya melakukannya dengan senang dan saya bisa paling utama dia adalah bahwa dengan hal ini saya bisa mengenal banyak orang, bukan dikenal ya, tapi bisa mengenal banyak orang sehingga menambah warna baru untuk merasakan hidupnya di saat dia sudah semakin menua gitu. Karena kan dia melihat kan beberapa orang-orang di lingkungannya yang seusia dengan dia kan hanya sebatas di rumah, seakan-akan kayak terpatok di rumah saja gitu. Nah
kemungkinan dengan warna-warna baru ini yang akhirnya menjadikan ibu ini semakin apa ya, menambah semangatnya untuk menjalani hidup gitu. Itu sih sebenarnya. Spirit mudanya terpelihara, merawat spirit mudanya. Mungkin Burhan tahu lah kalau semuanya ketemu ibu secara langsung di rumah atau di mana, itu kan hal yang cukup apa namanya, berbeda banget dengan banyak ibu-ibu di perkampungan gitu loh. Ketika kita ngobrol, tiba-tiba dia ikut ngobrol dan ya seakan-akan dia dengan kita itu usianya sama gitu. Dengan siapapun orang yang datang itu pasti enak aja ngobrolnya. Nah, itu landasan dia gitu. Terkadang satu hal juga bahwa ketika dia mendaki gunung juga merasakan bahwa anaknya yang sudah meninggal itu juga terasa dekat dengan dia gitu. Karena kan dia kan juga sudah pernah kehilangan anaknya yang notabene ya anaknya ini sangat-sangat senang melakukan pendakian gunung, dan bahkan saya pribadi mengatakan pun ini orang yang sangat-sangat terbaik di dalam dunia outdoor di keluarga kita tapi sudah meninggal dunia. Mungkin landasannya ya itu sih, kalau dia ingin sampai hari ini melakukan pendakian gunung itu. Anak-anaknya banyak ibu. Anak-anaknya banyak. Ya aku juga nggak tahu ya Mas, kemudian setelah mengenal ibu sepulangnya saat itu dari Baduy dari suku Baduy kan, kebetulan aku dengan Ubed waktu itu aku dengan Ubed dari Banyuwangi gitu, kita berangkat bersama waktu itu ke Baduy dan sempat mendaki di beberapa gunung ya. Terus kemudian saya dikenalkan ibu kan melalui Mas Ardi, Lana Kopi, melalui Mas Ardi, coba singgah dulu di sini gitu kan ya. Itu artinya ketika kemudian dari awal mengenal ibu juga sesuatu yang menurutku aku menjadikan Pekalongan sebagai kota selain Cirebon dan Jogja ya gitu kan gitu. Artinya rasanya kemudian sesuatu yang ketika saya berangkat ke timur melintasi Pantura ya hal-hal yang kemudian wajib ya. Karena saya merasakan betul bagaimana kemudian ketika saya interaksi dengan ibu, selain beliau sebagai orang yang kemudian memiliki cukup banyak pengalaman, tidak hanya di wilayah pendakian ya Mas. Artinya ada banyak nilai yang kemudian saya bisa bawa pulang ketika saya main di tempatnya ibu kan, baik nilai peduli sama teman-teman yang lain atau bahkan hanya sekedar merawat tanaman yang kemudian beliau cukup rajin ngerawat tanamannya gitu. Yang saya pikir, saya melihat waktu itu adalah kok hormat sekali ya ibu ya gitu. Artinya dengan kesibukannya loh Mas, dengan kesibukannya ini bicara soal di luar pendakiannya, dengan kesibukannya beliau sebagai seorang ya selayaknya ibu berangkat pengajian gitu ya, kemudian pulang gitu. Dan yang membekas adalah ketika pulang adalah selalu requestnya aku digawe no Arabica gitu. Tapi balik ke manajerial ibu sebenarnya sih Mas. Sebenarnya ada banyak hal yang kemudian saya cukup penasaran sebenarnya dengan apa yang dilakukan ibu ketika akan melakukan suatu bentuk perjalanan gitu Mas ya. Karena ketika kami kawan-kawan di episode ini saat itu mendampingi ibu di Ciremai aja, kita cukup banyak yang kemudian kita warning, yang kemudian kita siapkan, yang kemudian kita antisipasi gitu kan, yang memang secara garis besar adalah merucut pada nilai keselamatan bersama ya Mas ya. Gitu ya, mangkat bareng ya mulai bareng ya, secara lek jare wong kan ngono Mas. Gitu kan gitu. Nah aku penasaran sebenarnya Mas, sebenarnya apa sih yang kemudian sering ibu lakukan gitu dalam soal bagaimana Mas Menang selaku hari ini putra dan pendamping paling dekat ya dengan ibu ketika akan melakukan suatu bentuk perjalanan tuh, manajerial apa sih yang kemudian menjadi kuncian gitu loh Mas, yang menjadi kuncian bahwa nih aku harus begini nih,
ibu nanti kemudian bisa begini gitu. Otomatis kan biasanya selalu akan berdiskusi dengan ibu kan, Bu. Lek ngene piye yo? Lek anu piye? Kan begitu Mas ya. Artinya kan biasanya ada Mas ya, ada kuncian yang kemudian itu nilai pakem bahwa kemudian ini jangan sampai dihapuskan dalam soal persiapannya gitu. Sebenarnya kalau saya sih paling utama di saat ibu meminta pendakian gunung yang tinggi ya, itu yang paling utama saya kejar adalah ibu harus melakukan pendakian di beberapa gunung yang tingginya lebih rendah dari yang ia tuju. Semuanya contoh hari ini kan kita masih persiapan di Gunung Cikuray. Iya. Cikuray itu sekitar 2.800. Nah, dari bulan lalu saya sama ibu sudah melakukan pendakian di beberapa puncak yang ada di daerah dekat dengan Pekalongan. Iya. Termasuk kita datangin curug yang jalurnya naik turun dengan tingkat keterjalan yang memungkinkan itu sama persis dengan gunung yang akan kita naiki gitu. Jadi untuk pengejaran pendakian ini minim kita persiapkan adalah 1 bulan. Itu harus beraktivitas secara langsung di lingkungan yang kemungkinan sama dengan gunung yang akan kita daki. Tapi untuk persiapan, sebenarnya bukan persiapan, tapi rutinitas itu sudah menggambarkan sisi pelatihan fisiknya dia sebenarnya. Namanya kayak setiap hari Jumat Kliwon dia ikut ngaji di tempatnya Habib Lutfi. Itu dari rumah ke tempat acara itu sekitar 2 kilo. Ya dia jalan kaki untuk datang ke sana terus pulang lagi. Dan terkadang kalau setiap jualan itu ke pasar jalan kaki sampai ke pasar, nanti pulang dia bisa naik, kadang naik becak, kadang dia dijemput. Tapi untuk berangkatnya kadang dia jalan kaki gitu. Nah itu juga tidak sebatas di setiap berangkat ke pasarnya, tapi setiap dari musola setiap subuh dia pasti akan keliling dulu itu. Rutin setiap hari. Nanti sore pengajian, selesai pengajian dia rutin jalan kaki. Itu sih kalau rutinitas, bukan sisi pelatihan, tapi sebenarnya itu rutinitas beliau gitu. Nah, itu kan di wilayah fisik Mas ya, yang kemudian pada akhirnya kemudian menjadi hal rutinitas atau hal yang biasa dilakukan. Kalau perihal kesehatan atau bahkan perihal, kan biasanya ada beberapa kemudian yang membawa P3K khusus gitu kan, atau bahkan secara berkala pengecekan kesehatan ibu misalkan, atau seperti apa sih yang kemudian ketika akan melakukan satu bentuk perjalanan ya maksud itu. Kalau pengecekan kesehatan itu pasti kita lakukan jauh hari sebelum pendakian. Semuanya pengecekan, jadi sampai puskesmas yang di kampung kita pun mesti tahu kalau ibu cek kesehatan mesti naik gunung nih ya. Itu pasti ibu ngecek kesehatan naik gunung nih Bu ya, mana ini Bu gitu, pasti langsung gitu. Orang yang ngecek langsung gitu, kemana ini Bu naik gunungnya gitu, pasti udah sekarang. Nah, dari kalau tes fisik setiap mau pendakian kan hanya sebatas tes fisik yang pelatihan, bukan pelatihan maksudnya rutinitas yang maksudnya tes fisiknya kan sebatas bahwa ini tidak memiliki sakit ini atau tidak, atau tensi darah sekian normal, atau kadar gula sekian kan gitu. Cuman satu hal yang pernah saya ngecekin ibu, segala dari penyakitnya, dari rongsen tubuhnya, dari paru-parunya itu pada waktu kejadian ini lucu banget kejadiannya. Jadi waktu itu ibu dipanggil di salah satu stasiun televisi. Nah, saya sama ibu berangkat ke Jakarta, naik kereta dari Pekalongan, terus ini sudah kena AC nih. Di kereta Sudah kena AC, turun dari kereta langsung dijemput mobil, kena AC lagi. Turun mobil ini langsung masuk ke hotel. Kena AC lagi? Kena AC. Belum. Udah ini kena sebelum masuk hotel kita makan dulu. Makanlah di pinggir jalan gitu, nasi goreng. Nah, masuklah kita ke hotel. Masuk ke hotel, langsung kita nyalakan semua, lampu nyala dan yang lainnya, AC langsung nyala. Tidak ada 5 menit ibu baru naruh barang, saya baru naruh barang, dan kalau saya kan
istirahat bentar gitu Iya. ya, ibu langsung ke toilet, itu langsung nafasnya kayak orang apa namanya sakaratul maut itu, Sesek langsung maksudnya. sesek banget Ah. itu. Wah, panik saya, panik banget. Akhirnya saya laporan ke bawah satpam untuk menyiapkan mobil dan saya mau bawa ibu saya ke rumah Hmm. sakit. Hmm. Akhirnya ibu saya gotong, saya Hmm. eh, bawa ke mobil, akhirnya lari ke rumah sakit. Iya. Dan dicek segalanya, Hmm. kan ditanggung sama pihak Ya. yang manggil kita, dicek segalanya dan itu semuanya bersih. Hmm. Itu paru-parunya bersih, jantungnya bersih. Iya. Artinya maksudnya tidak ada eh, apa namanya? Yang urgent lah Yang secara urgent, sakit apapun iya. lah gitu. Itu baru waktu itu karena kejadian Hmm. nggak bisa nafas. Hmm. Kalau kata dokter itu hanya kaget saja gitu. Iya. Hanya kaget saja karena tidak terbiasa dengan bau-bauan Hmm. dan di saat terkena AC terus-menerus, Hmm. akhirnya makan yang berminyak, Hmm. minyaknya apa sih kayak nempel di sini gitu. Iya, iya. Itu yang akhirnya menjadi tersedak Iya. gitu. Tapi kalau di pendakian itu Mas ada apa ya? Obat atau P3 khusus nggak untuk ibu? Atau Kalau secara obat-obatan nggak ada. nggak ada? Obat-obatan itu kemungkinan yang pasti kita bawa itu kalau terjadinya alergi. Oh. Ibu itu alergi angin sebenarnya. Kalau kayak di perkotaan di rumah gitu, kadang kalau angin malam itu dia langsung bentul-bentul besar banget. Jadi muka kayak orang baru dipukulin itu, Iya. besar banget itu. Apa sih biduren? Biduren. Ya, biduren. Cuman kalau di gunung, alhamdulillah sama sekali nggak keluar. Ada beberapa kali, cuman nggak selalu kayak yang di kota gitu. Iya, iya. Nggak tahu lah, entah. Mungkin gejalanya di gunung mah agak gatal misalkan gitu-gitu ya? Nggak juga. Enggak juga. Nggak juga. Entah karena di kota itu anginnya membawa polusi yang apa namanya kayak debu-debu, dan di gunung kemungkinan dengan udara yang angin yang seger Iya, gitu, iya. itu tidak terjadi. Paling itu, tapi sangat jarang diminum juga obatnya. Kalau apa ya, yang paling diutamakan sebenarnya makanan. Agak susahnya ibu adalah dia tidak bisa makan daging-dagingan. Iya. Ini yang paling berat untuk saya sebenarnya. Serius, tidak bisa makan daging-dagingan dan tidak bisa minum susu. Ya, aku coba kan beberapa kali memperhatikan apa ya, ketika mendaki dengan ibu kan logistik ya Mas, di logistik kan ya. Selalu beliau itu kan mentok di telur dan tempe ya gitu. Ini kalau bicara soal lauknya gitu Mas, kalau bicara soal lauknya gitu kan ya. Bahkan yang di Ciremai aja kan kita sempat bawa beberapa daging yang kemudian ibu sama sekali tidak mau makan daging ya gitu, malah lebih memilih buah gitu kan ya. Dan kalau ikan dia seneng banget. Ya. Ikan laut seneng banget gitu. Tapi kan sebenarnya kan kalau logistik kan Mas ya apa yang kemudian kita konsumsi yang memang itu untuk energi ya, yang mengandung apa ya maksudnya mungkin yang bisa menutup kalori mungkin ya gitu ya. Maksudnya kan di dalam pendakian kan itu kan akan menjadi faktor utama. Iya. Seperti apa kalorinya, seperti apa proteinnya dan lain-lain mungkin ya. Itu kan hal yang cukup penting. Iya. Cuman di beberapa hal yang dibutuhkan ibu itu terkadang dia tidak bisa makan itu gitu. Kadang kan beberapa pendakian ini teman-teman sudah menyiapkan segalanya. Ibaratnya sudah menyiapkan makanan 4 sehat 5 sempurna gitu lah. Cuman kan ibu tidak bisa ini. Iya. Nggak perlu makanan yang seperti itu. Pernah ada teman-teman yang masak antara mie instan ini digabung dengan ini, dan ini rasa yang ada dagingnya gitu. Nggak bisa dia. Nggak bisa, langsung muntah-muntah. Terus makanan-makanan yang ada kandungan susu dia langsung muntah. Iya. Makanya agak sedikit repot juga saya sebenarnya kalau apalagi kalau mendaki berdua gitu ya. Terkadang kan ini mau diasupinnya yang untuk energinya menggunakan apa ini, kan itu agak sedikit susah juga. Cuman kemungkinan yang menjadi apa namanya hal baiknya adalah itu sudah menjadi kebiasaannya dia gitu. Yang artinya dari kecil ya dia sudah melakukan
pola makan yang seperti itu, sehingga di saat melakukan sesuatu yang membutuhkan energi besar ya tidak menjadi soal, kecuali kayak kita yang seharusnya makan daging ini untuk kebutuhan tenaga kita, kita nggak makan, kemudian kita akan kehilangan sebagian energi kan gitu. Kan berbeda dengan ibu gitu. Tapi kan ketika aku ngeliat yang terakhir aja, yang di rumah itu kan, ya meskipun ibu secara makanan hanya misalkan tempe secara lauk hanya tempe dengan telur gitu, tapi kan beliau coklat juga oke gitu Mas ya, kemudian apa, buah juga oke gitu, artinya kan mungkin di kandungan-kandungan logistik yang lainnya yang kemudian bisa meninggalkan daging, tapi logistik yang lainnya kemudian menjadi satu bentuk pengganti si kalori atau tenaganya ibu itu sendiri kan sebenarnya kan Mas gitu. Yang tak lihat ya beberapa kali kemudian misalkan dengan ibu, dan yang terakhir jelas di Cerma itu iya daging nggak doyan tapi buah oke, Bu, ini oke gitu kan gitu. Bahkan Indomie yang dimasak malam aja kan sama ibu, aku banyune wae pengen anget-anget gitu. Dan memang aku ngelihat beberapa kali juga, artinya ya memang hanya untuk penghangat ya, artinya maksudnya si Indomie yang dibawa oleh kawan-kawan kan bukan menjadi satu bentuk asupan utama ya Mas ya gitu. Sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya di dalam pendakiannya ibu ini hal-hal yang di luar nalar kita sebenarnya. Kayak tadi kayak makanan, lalu bisa kita lihat sendiri ketika kita naik sama ibu, walaupun benar dia selalu mengatakan bahwa saya kalau naik gunung paling 5 langkah 10 langkah saya istirahat. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya dia kebut juga sebenarnya. Mana di Cerma itu kan sampai berangkat dulu kan, aku di belakang dari pos 1, kemudian sampai dulu teman-teman, kemudian advance lebih dulu, kemudian saya kejar sampai di pos 2 nggak dapat, pos 3 nggak dapat gitu. Artinya kan bukan 5-10 angka itu kan Mas. Nah aku melihat betul tuh Mas, ketika bertemu dengan ibu dan tahu beliau berjalan tuh langkahnya kecil sebenarnya. Yang kuperhatikan ya, langkahnya kecil, tapi ada pola konsistensi yang beliau lakukan setiap langkahnya gitu. Artinya jaraknya tuh segitu aja sebenarnya masalahnya. Konsisten di jarak langkahnya itu hanya pelan, tapi terus gitu Mas. Kan ada tuh Mas tipikal beberapa mungkin beberapa orang kayak cepet jalannya gitu, tapi ada tempo yang sebenarnya kan tidak kena temponya gitu Mas. Ada yang kemudian langkahnya lebar gitu, lebar. Nah, aku melihat ibu tuh kayak ngayun temponya itu Mas. Nah, enaknya ibu adalah ketika diberi pembelajaran dia langsung mempraktekkan. Enaknya ibu di situ. Dan dia memahami apa yang ininya, namanya Bu, ketika berjalan nanti langkahnya seperti ini. Kalau kita masih dalam pendakian, seminimal mungkin kita mengurangi minum semuanya agar tidak menjadikan perut kita mual dan yang lainnya. Lalu diusahakan kalau mau istirahat di dalam pendakian itu berdiri saja, nggak perlu kita harus duduk terus, nanti kalau naik itu agak kesusahan dan yang lainnya. Itu dilakukan sama beliau. Dan itu enaknya dia gitu, dilakukan di perjalanan, dan alhasil ya sangat berdampak di setiap pendakiannya. Itu terjadi di beberapa gunung itu kayak Latimojong, terus Gunung Slamet, yang alhasil di Cermai semakin bagus. Karena kan setiap hari pun kan kita kan tidak hanya sebatas untuk berbicara soal fisiknya saja ya, tapi pendiskusian soal seperti apa nanti kalau kita menemukan tackle seperti ini harus bagaimana, nanti soal langkahnya seperti apa, atau nanti kita dalam keadaan darurat seperti apa, itu yang menjadi obrolan kita setiap hari sebenarnya. Tapi aku ngeliat yang di Cerma itu cukup rutin juga sebenarnya minum ibu tuh Mas. Artinya maksudnya kayak ada tempo, bukan tempo ya istilahnya, untuk mungkin untuk menjaga dehidrasi ya. Jadi sejam sekali gitu kan ya. Gitu. Artinya kan tertib lah, maksudnya melakukan semacam itu. Maksudnya tidak se-over. Kadang kan ada teman-teman pendaki yang mendaki
dalam istirahatnya dia langsung minumnya gluk kan Iya. banyak banget gitu. 600 ml langsung habis ya. Nah, nanti jalan minum langsung Iya, lagi gitu. Nah, tidak seperti itu kalau Ah. ibu minum pun kadang gluk selesai gitu. Artinya nggak langsung gluk kan nggak seperti itu. Ada tempo dan dia sudah memahami hal itu. Iya, gitu. iya. Sehingga untuk kandungan air di dalam tubuhnya juga nggak membuat perutnya Iya. mual. Iya. Kalau semakin jadi kan ketika pendakian kan kita kan akan goyang terus ini, Iya. akan gerak terus ini. Ketika banyak air di dalam tubuh kita kan ini kan akan semakin membuat perut kita mual banget. Nah, kebiasaan yang sangat banyak minum ya itu melahirkan kayak orang muntah-muntah Iya, dan lainnya iya. kan itu. Nah, ibu bisa mengontrol hal itu gitu. Ya. Nah, bagian terakhir nih Mas. Mau kemana? Ada rencana kemana ini? Karena cukup dikejutkan sebenarnya kedatangan Ibu sama Mas Menang ke episode kali ini ya. Karena biasanya kan selalu telepon lebih dulu kan. Kan aku mau ke Cirebon, kan aku mau ke episode, tiba-tiba langsung muncul, langsung datang gitu ya. Gitu kan. Yang kemudian saya langsung punya berpikir, ini mesti akan melakukan perjalanan panjang lagi nih gitu kan. Rencana mau kemana ini Mas? Ya, kalau nggak salah kan beberapa bulan lalu kan kita ada komunikasi. Iya. Sayang Lobi itu kan gede sebenarnya, gede Pangrango. Memungkinkan atau tidak untuk gede Pangrango. Karena kalau melihat kemarin diskusi saya sama ibu itu ngobrol-ngobrol itu waktu yang dimiliki untuk perjalanan itu hanya di bulan Mei, lalu Juni masih kosong, Juli kita ke Lombok, saya sama ibu ke Lombok. Akhirnya karena bertepatan dengan saya dipanggil untuk acara sepeda di Jakarta, akhirnya ini ada acara BMX, bagaimana kalau kita sekalian perjalanan? Oke siap. Nah, kemana aja ini? Ya utama untuk menghadiri acara sepeda ini gitu. Lantas mau kemananya nanti terserah gitu. Akhirnya temulah Gunung Cikuray gitu. Yang terpenting tidak jauh dari Jakarta. Akhirnya terpilihnya okelah Cikuray saja lah. Akhirnya Cikuray. Makanya kemarin kita beberapa minggu lalu udah mulai pelatihan dengan terus-terusan. Yang hasil kita Cikuray waktu dekat ini. Oke. Itulah gitu. Kalau bicara soal perjalanan ya seperti biasa bahwa kita berpikir dan berdiskusi berdua, lalu siapapun yang mau ikut ya ayo. Tapi tentunya tetap harus menggunakan ya komunikasi yang jelas gitu. Agar safety-nya dapat. Nantinya di dalam pendakiannya itu ya amburadul juga gitu. Iya. Oke. Itu aja mungkin ya. Cukup ya. Sudah azan subuh ini masalahnya. Yang penting inilah ya soal apa namanya cukup pentingnya manajerial dan pentingnya penataan terhadap perjalanan kan harus dilakukan. Iya Mas. Cukup penting sebenarnya Mas. Manajerial yang kemudian dilakukan satu bentuk perjalanan kan? Karena yaitu menurut saya adalah itu gerbang awal kita gitu. Semakin kita rapi akan banyak melahirkan detail gitu ya, akan dan mengurangi resiko-resiko yang akan kemudian terjadi gitu kan. Kemudian lebih siap menghadapi situasi dan kondisi apapun, karena kan kadang tidak pernah tahu ya perubahan-perubahan yang terjadi di gunung terutama ya gitu. Artinya kan dengan kondisi yang hari ini banyak terjadi ya, ini bisa untuk meminimalisir hal itu terjadi gitu. Itu sih mungkin ya. Siap. Terima kasih Burhan. Thank you.